Pajajaran ada. Nata warga jaga, Bapak Pajajaran Ayah. Membuka kembali lembaran demi lembaran masa silam. Menjimat jejak warisan keteladanan para raja di Tatar Sunda yang tersaji dalam perjalanan panjang sejarah bangsa kita. Tonggak demi tonggak peristiwa adalah ketulusan pengabdian bagi persamaan yang hakiki, bagi persatuan dan kesatuan. Sejak abad Buhari hingga abad Kiwari melalui kedalaman hati nurani. Dari Tatar Sunda, dari Priangan Sejelita, dari bumi Siliwangi, kita keluar keteladanan para leluhur. Kita kaji kemurnian semangat batin. Kita telusuri sosok yang hadir dalam bingkai kejayaan Sunda Bihari, Sri Baduga Maharaja. Berbincang di dataran bumi Pasundan sepeninggal Prabu Niskala Wastu Kencana pada tahun 1475 Masehi. Kerajaan Sunda Galuh terpecah menjadi dua kekuasaan yang sama. Dari wilayah timur di bawah kepemimpinan Prabu Dewa Niskala menegakkan Galuh yang adil. Dari wilayah barat di bawah kepemimpinan Prabu Susung Tunggal menjaga Sunda dan suci. Dua cahaya menjelma menjadi dua kekuatan yang sama besar, namun tak menyatu dalam satu cahaya keemasan. Pada tahun 1482, takdir merubah segalanya. Dari darah para raja lahirlah seorang pewaris bijaksana, Jaya Dewata, sang putra mahkota Galuh. Bangkit dengan semangat juang, berhasil mempersatukan kembali Sunda Galuh dalam satu napas, satu jiwa, satu kejayaan. Di bumi Pakuan Pajajaran, ia dinobatkan sebagai penguasa seluruh Tatar Sunda dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Ratu Aji di Pakuan Pajajaran, Sri Ratu Dewata Prabu Siliwangi. Siliwangi ngadeg negeri Pajajaran ngaguyut tata Sunda. Nantirkeun ajeng inaje Prabu Siliwangi memimpin kerajaan Pajajaran dengan adil dan bijaksana, penuh kewibawaan.
Langkah pertama yang dilakukannya setelah dinobatkan menjadi raja, menjalankan wasiat agung sang leluhur Prabu Wastukencana. Beliau mewujudkan kitab suci turun-temurun, menghapus pajak dan upeti yang menindas rakyat, menetapkan tapal batas di Gunung Samaya dan Sunda Sembawa yang merupakan desa bebas pajak atau lurah Kuikuan. Kemakmuran dan kesejahteraan kerajaan Pajajaran pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi sangat dirasakan oleh rakyat. Pada masa ini disebut masa Gemuh Pakuan, masa di mana bumi subur, rakyat makmur. Dalam kitab Maruga Jagat, Sri Paduka Maharaja disebut sebagai pembawa kesejahteraan. Nama besarnya lebih sering diabadikan di kitab-kitab kuno, melebihi raja-raja pada kerajaan Pajajaran lainnya. Prabu Siliwangi memimpin Pajajaran dengan kejayaan yang gila gemilang, menjadikan Pajajaran sebagai kerajaan besar yang makmur dan disegani, menjadikan negeri tempat rakyat hidup dalam tata, rahayu, dan sejahtera. Seiring dengan lajunya waktu, pada tahun 1521 Masehi, Prabu Siliwangi memutuskan bangsa atau Nahliya menapaki jalan sunyi menuju keabadian, serta menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada penerusnya Prabu Surawisesa, sang penerus tahta menjaga warisan kebesaran Pajajaran. Memperdah Prabu Siliwangi sebagai Raja Pajajaran mempengaruhi eksistensi Pajajaran, tidak hanya secara politis eksternal, tapi juga internal. Beragam dinamika politik yang runcing karena perselisihan internal berebut kekuasaan. Ketidakpercayaan rakyat Pajajaran semakin panas hingga merembet pada pemberontakan. Kerajaan Pajajaran sudah tidak bisa lagi dipertahankan kewibawaannya. Raja-raja Pajajaran setelah Prabu Surawisesa banyak pemimpin yang kurang bijaksana. Rakyat mulai kehilangan rasa percaya
karena sebagian dari mereka lalim dan tiran. Pengaruh Banten Cirebon di wilayah Pajajaran pun semakin kuat. Hal ini salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Pajajaran. Puncaknya, pada masa kepemimpinan Prabu Rotamulia, raja terakhir kerajaan Pajajaran harus menanggung sebuah kesalahan para pendahulunya, hingga akhirnya kota Pakuan harus menerima akibat dari penyerangan Banten dan Cirebon yang bertubi-tubi. Kobaran api yang dahsyat membumi hanguskan selama beberapa malam. Di tengah perang yang berkecamuk menuju keruntuhan Pajajaran, semangat leluhur bersirna, Raja Ragamulia bangkit dengan mata berkaca halu perjuangan, memerintahkan 4 kandaga lantai yang terdiri dari Sang Hyang Hawu atau Eyang Jaya Perkasa, Batara Dipandu Wiradijaya atau Mbah Nanggana, Sang Hyang Kondang Hapa, dan Batara Pancar Buana atau Mbah Terompeon untuk menyelamatkan mahkota Pinokasi, pusaka kerabat yang melambangkan kekuasaan dan keagungan kerajaan Pajajaran. Dengan tekad penuh kesetiaan, mereka mengemban amanat suci menyelamatkan mahkota Pinokasi ke kerajaan Sumedang Larang. Pajajaran dianggap hancur setelah singgasana kerajaan Pajajaran yang disebut Malangkas Ringan Sriwacana berhasil direbut oleh pasukan Banten dan diboyong ke keraton Surasawan Banten. Inilah babak akhir kerajaan Basur Bitatar Sunda yang kemegahannya lenyap tanpa sisa di bawah amukan api yang berkobar. Pajajaran sirna ing bumi, iku ekadaji jukla paksa, wesa kamasa, saharsa 500 puncul siki ingkang jaga kala. Mahkota Pinokasi telah diselamatkan, bukan hanya dari kehancuran, tetapi dari lupa dan keagungan zaman. Ia kini bersemayam di alam makna, menjadi lambang kejernihan budi, keteguhan rasa, dan kesetiaan pada kebenaran. Dari reruntuhan masa lalu, lahirlah Pajajaran anyar. Bukan kerajaan batu dan singgasana, melainkan kerajaan dalam jiwa. Kerajaan Pancawaluya yang cager, bager, bener, pinter, tur singer. Bersamalah semangat Sunda bersemayam, menyatu dengan tanah, air, angin, dan api, menjadi
kuasa. Penyerahan Binokasi bukanlah penyerahan kedaulatan dan kekuasaan, tetapi terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai kesultanan. Wahai pewaris darah Pajajaran, bangkitlah dengan kebanggaan dan welas asih. Warisan bukan hanya cerita kejayaan, tetapi juga nilai-nilai yang menjunjung luhur martabat kemanusiaan. Selama mahkota Binokasi tetap dijaga dalam hati, selama kearifan dijunjung tinggi, selama rasa Sunda menjadi napas dan nurani, maka Pajajaran tak akan pernah sirna. Ia akan tetap hidup di setiap jiwa yang memuliakan budaya dan di setiap langkah yang menuju kebajikan. Ya, inilah persembahan Nata Waruga Jagat Mapak Pajajaran Anyar, persembahan gabungan seniman dan seniwati Kabupaten Sumedang. Untuk selanjutnya kami lanjutkan dengan foto bersama sekaligus